Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari divisi multimedia ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak tentang uji kompetensi keahlian. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai uji kompetensi keahlian pada tahun ini ya untuk tingkat SMK. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, ya, ini akan selalu ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Nah, pengertian daripada uji kompetensi keahlian itu merupakan suatu bentuk ujian keterampilan nasional ya, dalam upaya untuk pencapaian tingkat keberhasilan SMK ya, khususnya untuk kelas 12 ya, yang biasanya diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, pada tahun ini pada SMK Negeri 1 Jamblang, uji kompetensi keahlian atau yang disingkat dengan UKK tahun 2022 ini dilaksanakan pada tingkat 13. Ya, bukan tingkat 12 tapi tingkat 13. Kenapa? Karena pada program keahlian atau pada kompetensi keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 1 Jamblang itu dilaksanakan selama 4 tahun. Sehingga diambil pada akhir kegiatan pembelajaran yaitu di tingkat 13. Ya, itu seperti itu yang pengertian daripada UKK, uji kompetensi keahlian. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensi keahlian ya pada tahun ini seluruh SMK itu akan mengacu kepada pedoman uji kompetensi keahlian tahun 2022 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan BNSP. Nah, tentunya pada pelaksanaannya itu ya kami dari SMK Negeri 1 Jamblang telah melakukan kerjasama dengan lembaga LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Paket 1 ya, atau yang disingkat dengan LSP P1. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya biasanya pada pelaksanaan UKK itu pada Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 1 Jamblang itu melaksanakan ujiannya bersama dengan dunia usaha atau dunia industri. Nah, baru tahun sekarang ya sudah berjalan tahun kemarin sebetulnya dan dilanjutkan dengan tahun sekarang pelaksanaan ujiannya itu bersama dengan lembaga sertifikasi profesi P1. Ya. Kemudian pada pelaksanaan UKK juga, nah soal yang dipersiapkan yaitu berupa soal praktek dan soal teori itu mengacu kepada atau yang telah disusun oleh BNSP. Ya. Kemudian pada pelaksanaan UKK ya kami juga mempersiapkan yang namanya sertifikat. Ya, sertifikat itu kan tujuannya sebagai bukti bahwa siswa itu sudah kompeten atau sudah lulus dalam pelaksanaan ujian keterampilan atau UKK kompetensi, uji kompetensi keahlian. Itu barangkali yang kita persiapkan ya. Jadi dengan bersama-sama dengan LSP 1, kemudian soal yang kita buat itu berdasarkan atau sudah disediakan oleh BNSP ya. Jadi soalnya itu sudah diterbitkan secara nasional. Kemudian pengujinya itu berasal dari LSPP 1. Nah, kemudian pada akhir pembuktian ataupun bahwa siswa sudah melaksanakan uji kompetensi dan kompeten nilainya atau lulus, disediakan sertifikat ya. Sertifikat itu dari sekolah dan LSPP 1. Ya, untuk tujuan penyelenggaraan uji kompetensi kejuruan tahun 2022 itu tentunya yang pertama kita ingin memperoleh informasi tentang mutu pendidikan, hasil pendidikan secara nasional. Jadi dalam tolak ukurnya itu adalah ujian keterampilannya.
Ya, kemudian yang kedua, mengukur pencapaian hasil belajar siswa dan memperoleh umpan balik dari siswa-siswa SMK Negeri 1 Jamblang dalam penyempurnaan program dan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh gambaran perbandingan tentang mutu pendidikan antara SMK Negeri 1 Jamblang dengan SMK lain secara nasional atau SMK lain yang sejenis. Kemudian yang keempat, untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam penerbitan sertifikat ya, kompetensi yang tujuannya adalah digunakan untuk melamar pekerjaan. Ya. Jadi nanti sertifikat yang dikeluarkan oleh LSCP 1 ini akan sebagai bahan pertimbangan untuk melamar pekerjaan. Itu barangkali tujuan yang dicapai. Nah, yang diujukan tentunya dalam bentuk praktek ya. Jadi nanti anak akan diarahkan kepada bentuk soal. Bentuk soal ini kita mengacu kepada BNSP yang sudah diterbitkan secara nasional. Judulnya itu adalah mengoperasikan lift barang 2 lantai. Ya, nanti di sini siswa akan diuji bagaimana membuat programnya, ya, membuat program dengan kendali PLC, kemudian membuat pengawatan ya dari program tersebut, dan nanti diuji coba apakah antara program dengan pengawatan itu bisa berjalan atau tidak. Dan semua ini harus berjalan, karena kalau salah satu saja yang tidak berjalan, maka siswa itu akan dianggap tidak kompeten. Kita akan melaksanakan insya Allah pada tanggal 21 Maret 2022. Ya, pelaksanaannya itu mulai pagi sampai dengan sore. Jadi kalau mengacu pada soal itu, dalam satu gelombang itu ada 6 jam, ya, 6 jam praktek, ya, 6 jam ujian, kemudian dilanjutkan pada gelombang yang kedua 6 jam. Jadi pelaksanaannya kita sampai sore, dari mulai jam 7 sampai dengan jam 4, insya Allah sampai itu, kalau sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pelaksanaannya kita 4 hari, ya, dari Senin sampai dengan hari Kamis. Jadi dalam pesan yang akan saya sampaikan khususnya untuk kelas 13, karena anak-anak kita ini sekolah itu 4 tahun. Sebelumnya tentunya sudah melaksanakan pemagangan atau praktek kerja industri di lapangan, ya, praktek kerja lapangan. Tentunya akan ada motivasi yang cukup besar untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di SMK. Ya, sehingga dengan pengalaman yang sudah didapat oleh siswa kelas 13, ya, tentunya akan berbekal untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ataupun bekerja. Nah, untuk motivasi terakhir untuk kelas 13 barangkali tetap semangat, ya, untuk melaksanakan ujian tahap akhir, tetap fokus pada kesehatan terutama, ya, karena bagaimanapun juga pelaksanaan UKK ini tidak gampang, butuh dorongan semangat dengan keyakinan yang tinggi sehingga nanti tercapai nilai akhir yang memuaskan. Jadi tetap semangat, kemudian tetap fokus pada kegiatan UKK dan jaga kesehatan, itu saja barangkali. Dan untuk adik kelas di bawahnya, ya, dipersiapkan juga karena mau tidak mau, karena mereka itu berada di lingkungan SMK, maka akan beda dengan lingkungan SMA. Karena untuk lingkungan SMK, di samping teori-teori yang telah didapat, juga harus bisa mempraktikkan di dunia kerja yang sesungguhnya. Makanya untuk kelas-kelas yang di bawahnya, ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya, tetap ikuti saja program-program yang telah disusun oleh sekolah dan ikuti dengan baik, ya, tentunya dengan evaluasi yang ada pada diri sendiri. Jadi apabila ada kekurangan, ya, coba belajar dengan kakak kelasnya.
Karena kita tahapannya itu belajar itu bukan hanya dari satu sumber, kita tetap belajar dari beberapa sumber. Apalagi dengan era keterbukaan sekarang, yang namanya belajar nggak mesti harus di bangku sekolah. Apalagi dengan kondisi COVID-19, ya kita harus pintar-pintar membagi waktu. Ya, kalau hanya tergantung dari sekolah, tentunya tidak akan tercapai program yang diharapkan. Jadi semuanya kembali kepada siswa, ya. Yang terutama sekali ya kesehatan itu. Ya, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap jaga optimisme dengan keyakinan bahwa saya dengan sekolah di SMK akan lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang lain. Itu saja barangkali dari saya yang bisa disampaikan mengenai seputar uji kompetensi keahlian tahun 2022.